Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengapa Hal Buruk Bisa Dialami oleh Orang Baik. Saudara sekalian, kadang-kadang kita bertanya-tanya. Ada keluarga yang takut akan Tuhan, hidup saleh, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tapi mengalami masalah besar dalam hidupnya. Ada sakit penyakit yang dialami, anaknya mungkin mengalami keterbelakangan mental, bahkan ada yang meninggal di antara keluarga mereka pada usia yang masih muda. Mengapa hal-hal buruk bisa menimpa keluarga yang baik-baik? Kalau kita baca Alkitab, kita akan melihat bahwa Ayub adalah orang benar yang mengalami penderitaan yang hebat. Seluruh hartanya habis, 10 anaknya mati dalam satu hari, dan badan daripada Ayub sendiri penuh dengan borok. Istrinya kemudian menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah, dan setelah itu dia mati. Tapi bagaimana respon Ayub ketika hal-hal yang buruk menimpa dirinya? Dalam Ayub 1 ayat 20-22, dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dari sini kita melihat bahwa mengalami penderitaan dan masalah bukanlah dosa. Tapi yang paling penting adalah respons kita ketika kita menghadapi hal tersebut. Kalau kita nyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, marah-marah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi dalam situasi yang buruk sekalipun, jika kita tetap percaya, bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan, tabah menerima segalanya dengan ulet, maka kita akan berkemenangan. Maria adalah seorang wanita saleh dan Allah memberikan kasih karunia untuk dia melahirkan Yesus, juru selamat dunia. Suaminya meninggal ketika anak-anak mereka masih kecil, karena setelah Yesus dibawa ke bait suci pada usia 12 tahun, kita tidak membaca lagi catatan tentang Yusuf. Berarti kemungkinan besar dia meninggal. Saudara, dan Yesus sebagai anak yang tertua harus meneruskan pekerjaan orang tuanya untuk membesarkan adik-adiknya. Bahkan ketika Yesus dewasa dan melayani, dia justru dibenci oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang akhirnya meminta agar Yesus dihukum mati oleh pemerintahan Romawi. Maria melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana anaknya yang disayangi dianiaya, dipaksa memikul salib melalui jalan Via Dolorosa, bahkan mati disalib di Golgota. Saudara, bukankah Yesus adalah manusia yang suci dan sempurna? Bahkan Maria adalah seorang wanita yang sangat saleh. Tapi kenapa hal buruk bisa menimpa orang atau keluarga yang baik? Di sini kita harus menyadari dan merenungkan bahwa kita hidup dalam dunia yang tatanannya sudah rusak, sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga banyak hal-hal buruk bisa kita alami walaupun kita percaya kepada Yesus. Bencana alam, gunung meletus, banjir, musibah, sakit penyakit, itu kita bisa alami. Bahkan orang yang berbuat jahat pun bisa melakukan hal-hal itu kepada orang baik-baik. Lalu mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan tidak melindungi orang baik-baik dan menyingkirkan semua kejahatan yang ada? Bukankah dia bisa melakukannya? Oh, tentu saja. Tetapi bila Allah yang Maha Kudus itu melakukannya, menyingkirkan semua kejahatan, maka semua kita juga akan mati. Karena tidak ada yang benar-benar suci. Kita semuanya adalah makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa. Saudara sekalian, di tengah situasi buruk yang kadang kita alami, masalah itu akan lebih parah jika kita bertanya, mengapa Tuhan hal ini engkau izinkan terjadi dalam kehidupanku? Kita seringkali ingin mendapatkan penjelasan yang masuk akal dari Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan semua peristiwa itu terjadi? Why me, Lord? Dan seringkali Allah ketika ditanya begitu berdiam diri. Kenapa dia berdiam diri? Karena dia Allah yang berdaulat.
Allah akan berbicara kalau dia mau bicara, tapi Allah tidak akan bicara walaupun saudara memaksa dia bicara. Lagi pula apakah kita ini hakim? Dan Allah itu terdakwa yang harus menjawab semua pertanyaan kita. Jawab, mengapa engkau lakukan ini kepadaku? Jawab, kenapa engkau izinkan anakku mati? Jawab, kenapa engkau izinkan keluarga yang aku cintai sakit? Hei, dia adalah Tuhan. Dia pencipta kita, dia berdaulat. Kita tidak pantas menanyai Allah sedemikian. Ayub adalah orang yang tidak mengerti mengapa ia menderita. Tapi Ayub bergantung mutlak kepada Allah dan janjinya. Ingatlah saudara, kita hidup dari janjinya Tuhan, bukan dari penjelasannya Tuhan. Tuhan seringkali tidak memberikan penjelasan, tapi dia berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, mungkin kita tidak mengerti, tapi itu enggak terlalu penting. Yang penting Allah mengerti, Allah tahu apa yang sedang terjadi. Karena pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Tapi percayalah, pikiran Tuhan lebih baik daripada pikiran kita. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita, seringkali kita belum memahaminya. Tetapi Tuhan bilang, kelak kamu akan memahaminya. Saudara, Tuhan tampaknya memang diam ketika Musa dibuang ke sungai Nil. Tuhan tampaknya diam ketika Yusuf dijual menjadi budak. Padahal di dalam kesenyapan dia bekerja. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan dan bertanya tanpa jawaban, ingatlah hal ini. Guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Saya ulang sekali lagi. Guru akan berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Tapi guru telah mempersiapkan para murid sebelumnya, sehingga guru yakin bahwa sang murid bisa mengerjakan hal itu. Nah, daripada bertanya, lebih baik kita menyadari bahwa yang kita punya itu hanya titipan Tuhan. Tuhan adalah pemilik, kita adalah pengelola. Kita akan kecewa bila kita menganggap itu adalah milik kita. Kesadaran bahwa semuanya milik Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu akan memberikan kelegaan, kemerdekaan di dalam hidup kita. Seorang bapak satu kali datang ke rumah saya dan bertanya, Pak, kenapa Tuhan izinkan anak saya baru umur 10 mati? Tuhan kejam, Tuhan tidak adil. Saya sudah tidak punya semangat hidup. Waktu ayah saya meninggal, saya sangat sedih. Tapi itu masa lalu saya. Anak adalah masa depan saya. Kenapa Tuhan merenggut dia pada waktu dia masih kecil? Saya bilang kepada dia, saya nggak tahu jawabannya kenapa. Tetapi seandainya saya ini punya cincin berlian yang sangat bagus. Lalu ketika saya akan pergi 2 minggu ke Amerika, saya titipkan cincin berlian ini kepada Anda. Karena saya takut kalau disimpan di rumah ada yang mencuri. Dan Anda memakai cincin itu, waduh bagus sekali, senang sekali. Engkau ceritakan tentang cincin ini kepada teman-temanmu. Dan ketika 2 minggu kemudian saya pulang, saya minta cincin itu. Dan saudara bilang, enggak, kenapa kamu minta lagi cincin ini? Saya senang banget dengan cincin ini. Kamu kejam, kamu minta cincin ini lagi. Saya mau tanya, yang jahat Anda atau saya? Dan dia bilang, ya saya tentu karena saya bukan pemilik dari cincin itu, Pak Rubin pemiliknya. Benar, bukan anak itu, bukankah anak itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk sementara waktu. Dia tidak hilang, dia kembali kepada sang pemilik. Saudara, dan itu memberikan kelegaan kepada dia sehingga dia bisa tabah menghadapi tantangan tersebut. Sebetulnya kesulitan atau masalah yang buruk bukannya kesempatan yang bisa membuat kita bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tapi justru itu adalah kesempatan Tuhan untuk bertanya kepada kita, apakah engkau tetap mengasihiku, setia kepadaku? Apakah kita ini percaya dan hidup dekat Tuhan karena berkat-berkat-Nya? Atau karena cinta kepada pribadinya? Saudara sekalian, saya teringat ada seorang petenis kulit hitam dari Amerika Serikat yang bernama Arthur Ashe.
Dia adalah orang yang pernah memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, yaitu US Open, Australia Open, and Wimbledon. Tapi satu kali dia harus dioperasi bypass karena penyakit jantung. Dan malang sekali dia kemudian terinfeksi virus HIV melalui transfusi darah yang ia terima. Padahal dia adalah orang baik-baik. Tapi di saat sulit itu dia tetap tegar menyuarakan perlawanan terhadap apartheid di Afrika Selatan. Dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sampai seorang penggemarnya pernah bertanya kepada Arthur Ashe, "Arthur, pernahkah kau berdoa dan bertanya kepada Tuhan, 'Why me, Lord?' Kan banyak sekali orang yang di rumah sakit ini. Kenapa kok kamu yang bisa terinfeksi oleh virus HIV tersebut?" Arthur Ashe kemudian menjawab, "Sobat, tahukah engkau di dunia ada lebih dari 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Tapi hanya 5 juta yang bisa belajar tenis. Dan dari 5 juta itu hanya 500 ribu yang belajar menjadi petenis profesional. Dan dari 500 ribu itu hanya 50 ribu yang datang ke arena untuk bertanding. Dan dari 50 ribu hanya 5 ribu yang mencapai turnamen Grand Slam. Dan dari 5 ribu itu hanya 50 orang yang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang masuk semifinal, 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya memenangkan pertandingan dan mengangkat trofi kemenangan, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, 'Why me, Lord?' Mengapa saya, Tuhan?" Jadi ketika sekarang saya berada dalam kesusahan dan kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, 'Why me, Lord?' Saudara, ketika kita mengalami masalah, hal yang buruk, bukannya bertanya why, mengapa, tapi lebih baik kita bertanya what, apa respon yang harus saya lakukan ketika hal yang buruk menimpa orang-orang yang baik. Berdoa, memiliki hati yang tabah, bersyukur, percaya bahwa Allah tetap menyertai kita. Allah melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Mungkin kita tidak mengerti, tetapi aku tetap percaya. God is good. All the times, God is good. Ada banyak misteri di dunia yang tak terpahami. Tapi percayalah, ada Tuhan yang penuh kasih, yang mengerti segala pergumulan kita. Dan bersama dengan Dia, kita akan tabah menghadapi segala-galanya. Lebih jauh dalam Yakobus 1 ayat 2 ada firman yang berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Jadi waktu kita menghadapi hal yang buruk, ada beberapa hal yang kita harus miliki. Pertama, milikilah sikap yang optimis. Ayat tadi berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berarti walaupun situasinya tidak baik, tapi kita tetap harus optimis. Saudara, tidak ada kehidupan tanpa masalah. Dunia ini bukanlah taman untuk bermain, tapi tempat untuk bergumul. Dan orang Kristen yang mengharapkan kehidupan yang mudah, semuanya akan beres, lancar, akan kecewa. Tapi percayakah saudara bahwa sikap kita lebih penting dari persoalan itu sendiri? Sebab jika kita punya sikap dan cara pandang yang benar terhadap suatu masalah, maka kita akan mengatasi masalah itu. Tapi kalau sikap dan cara pandang kita salah, kita akan kalah di tengah kesulitan. Seperti 12 orang pengintai melihat masalah yang sama, tanah Kanaan dengan orang-orang di sana yang besar. Tapi tanggapannya sangat berbeda. 2 orang, Yosua dan Kaleb, optimis dan berkata, kita akan mengalahkan mereka. Tapi 10 yang lain pesimis. Mereka terlalu besar dan mereka pasti akan mengalahkan kita. Di dunia ini ternyata lebih banyak orang yang pesimis daripada orang yang optimis. Apa bedanya pesimis dan optimis? Si pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Si optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya adalah orang yang yakin bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya. Kan itu percayalah, bahkan di tengah situasi yang buruk, kita harus punya sikap yang optimis. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Hal kedua yang kita harus miliki ketika kita menghadapi situasi yang sulit adalah pikiran yang mengerti. Ayat 3 tadi berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Makanya di ayat 5 firman Tuhan mengajar supaya kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengatasi semua masalah itu. Saudara, kalau Tuhan izinkan kesulitan datang, itu bagikan latihan bagi otot iman kita supaya lebih kuat. Lihat atlet yang mau menjadi juara dunia. Dia harus berlatih mati-matian setiap hari supaya dia menjadi lebih kuat, menjadi lebih cepat, bisa bertanding dan menang. Kalau dia memilih hidup yang nyaman, tidur-tiduran, jalan-jalan, belanja di mall, dia nggak akan jadi juara dunia. Tapi mengapa dia tahan di tengah masa latihan yang berat itu? Karena tujuannya, visinya adalah aku menjadi juara dunia. Begitu juga kita harus bertekun di tengah kesulitan supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, yang makin hari makin mirip seperti Yesus, yang tabah bahkan ketika harus memikul salib untuk keselamatan kita. Kita harus tahu bahwa iman yang sejati itu harus diuji. Abraham mengasihi Allah dan karena itu imannya diuji untuk mempersembahkan anaknya yang kekasih, Ishak. Saudara, mengapa Allah menguji Abraham? Untuk meneliti hati Abraham, apakah dia lebih mengasihi Allah daripada mengasihi yang lain, mengasihi pemberiannya. Hal ini juga dialami oleh Ayub. Ayub diuji oleh Tuhan dengan macam-macam kesulitan. Dan dalam Ayub 23 ayat 10 dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Allah mengizinkan kesulitan menempa hidup kita agar lebih bernilai. Emas itu dimurnikan hanya oleh api. Apilah yang bisa membedakan ini kuningan ataukah emas. Jadi tujuannya adalah baik. Kalau di sini ada sekeping baja yang katakan saja harganya Rp100.000, kalau itu diolah menjadi tapal kuda, kita bisa jual Rp300.000. Tapi kalau kita olah sekeping baja tadi menjadi pisau lipat yang eksklusif, kita bisa jual lebih mahal, Rp500.000. Tetapi kalau baja itu diproses lebih lama, lebih sakit, lebih sulit, lebih rumit, dan dia menjadi arloji yang mereknya Rolex, harganya bisa ratusan juta rupiah. Itu sebabnya mari kita tabah di dalam segala tantangan yang kita alami. Seperti halnya seekor kerang, binatang yang refleksnya kurang cepat, ketika ada kotoran masuk, aduh sakit, dia baru nutup tempat tinggalnya itu. Tetapi ketika dia buka lagi, masuk lagi kotoran lagi, aduh sakit. Dan setiap kali dia merasa sakit, dia mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakit itu. Cairan itu lama-lama mengeras, menggumpal, mengkristal. Dan itulah yang kemudian diambil orang sebutir mutiara. Jadi apakah mutiara? Hasil tangisan seekor kerang. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No pain, no gain. Itu sebabnya ketika kesulitan datang, percayalah bahwa kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan yang ketiga, selain sikap yang optimis, pikiran yang mengerti, kita juga harus punya hati yang percaya. Ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Dalam pencobaan, dalam masalah, kita harus menjaga hati agar tidak pernah meragukan kasih pemeliharaan Allah. Sebab kalau kita bimbang, kita akan jatuh di dalam masalah. Seperti Petrus berjalan di atas air ketika matanya tertuju kepada Yesus. Tetapi ketika dia gelisah melihat kanan kiri, dia tenggelam. Saudara, walaupun hal-hal yang baik tidak engkau alami hari-hari ini, malah engkau melihat hal-hal yang buruk yang kau alami, pada engkau hidup takut akan Tuhan, hidup saleh. Yakinlah Tuhan besertamu, dia tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Mazmur 23 ayat 4, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan di dalam lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Domba-dombanya Kristus tidak selalu dibawa pada jalan yang enak. Kadang-kadang jalan kekelaman kita harus hadapi. Tapi percayalah, Allah beserta dengan kita. Allah itu kasih,
Dia tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi kita. Walaupun kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, Dia pasti akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa mengatasi semuanya. Karena bersama dengan Tuhan, kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Kristus, apakah ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik tampaknya? Usahamu sepi, mungkin penyakit engkau alami, mungkin ada masalah, relasi yang kurang baik, engkau disalah mengerti oleh orang lain. Dan engkau bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Berhentilah terus bertanya-tanya mengapa. Tetapi apa yang kau harus lakukan? Miliki hati yang tabah, bersyukur, percaya, yakin bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan ingin didoakan? Taruhlah tanganmu di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dan di tengah kesulitan Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Sehingga kami bisa mengatasi semuanya. Hamba berdoa kalau ada di antara anak-anakmu yang sedang sakit, punya masalah, punya beban, ada masalah keuangan juga. Dalam nama Yesus, biar kami tidak pernah ragu ketika Tuhan membawa kami dalam masa-masa lembah kekelaman, sebab Engkau tetap menyertai kami. Mungkin seperti perajut agung, Engkau sedang menyulamkan jalan hidup yang gelap, berwarna hitam, abu-abu tua. Tapi kami percaya sang perajut belum selesai mengerjakan hidup kami. Bila selesai kami akan melihat semuanya indah di tangan Tuhan. Indah pada waktunya. Biar kami selalu berkata, God is good. All the times, God is good. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.